Assalamualaikum. Dominal Garage. Tal, Mia, Mia, Mia. Oke. Okay. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai. Saya akan menjelaskan tentang tabaqatur ruwati fil hadis. Jadi tingkatan seorang periwayat hadis yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sendiri sampai kepada tingkatan sahabat, tingkatan tabi'in, tingkatan atba' tabi'in, tingkatan muqarrid, dan sampai hadis itu kepada kita. Jadi setiap rawi, setiap orang yang meriwayatkan hadis itu memiliki tingkatannya sendiri-sendiri. Nah, ini akan dimulai dari pembahasan makna dari tabaqat sendiri itu apa, kemudian beberapa atau pembagian tingkatan dari rawi hadis, kemudian cara untuk mengetahui rawi hadis tersebut termasuk kategori tingkatan keberapa. Nah, ini akan dijelaskan di video kali ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita hendaknya mengetahui apa itu mustalah hadis dan apa itu ilmu rijalil hadis. Untuk ilmu mustalah hadis ini kita membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui orang yang meriwayatkan hadisnya dan juga untuk mengetahui hadis yang diriwayatkan. Ya, bagaimana hadis itu dihukumi sahih, bagaimana hadis itu dihukumi dhaif. Nah, ini kita bahas di dalam ilmu mustalah hadis. Nah, sedangkan untuk ilmu rijalul hadis di sini kita hanya membahas rawinya saja. Semisal dari golongan sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Apakah rawi ini dihukumi siqat atau dhaif? Apakah rawi ini soduk atau bisa juga kadhib? Nah, di sini kita bahas dalam ilmu rijalul hadis. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih makna dari tabaqat itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang apa sih faidah atau manfaat dari kita mempelajari ilmu tabaqatur ruwat. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara mengetahui tingkatan seorang rawi dalam sanad hadis. Nah, ini kita akan bahas lebih detail di sini. Nah, untuk pembahasan yang pertama tentang tabaqat, ini ada dua pembahasan ya, secara bahasa. Secara bahasa sendiri, tabaqat ini mempunyai beberapa makna dalam bahasa Arab ya. Yang pertama itu ada yang bermakna al-muwafaqah, artinya sesuai. Ada yang bermakna ad-darajah atau al-martabah, artinya derajat atau tingkatan. Ada yang mengatakan al-musawilahu, yaitu artinya setara. Ini secara bahasa, secara istilah bahasa. Kemudian secara istilah menurut muhaddisin atau menurut ahli hadis, hum al-qaumu al-mutasyabihuna fis sinni wa fis syuyukhi alladziina aqadu anhum al-ilma. Para rawi hadis yang umur dan guru-guru mereka memiliki kemiripan. Jadi setiap rawi itu memiliki hampir kesamaan di umur mereka. Juga mereka memiliki kesamaan dalam seorang guru yang mana mereka mengambil hadis dari guru tersebut. Nah, ini menurut penjelasan tentang tabaqat. Pembahasan selanjutnya tentang faedah atau manfaat mengetahui ilmu tabaqat. Di sini setidaknya ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui tingkatan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengetahui mana hadis yang mursal, mana hadis yang munqati, mana yang hadis mudallas, dan seterusnya. Kemudian manfaat lainnya adalah dengan mengetahui ilmu tabaqat, dengan memahami ilmu tabaqat, kita bisa membedakan antara nama-nama rawi yang mirip atau memiliki kesamaan, baik dalam julukannya, baik dalam kunyahnya, atau bahkan dalam nama aslinya sendiri. Nah, inilah faedah kita mengetahui ilmu tabaqat.
Nah, sebelum lanjut lebih dalam, kita harus bisa mengetahui sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Setidaknya tiga golongan ini memiliki relasi yang sangat kuat dalam peran mereka dalam meriwayatkan hadis. Sahabat sendiri mereka yang hidup di zaman Rasul, bertemu dengan Rasul. Kemudian tabi'in sendiri adalah mereka yang bertemu dengan sahabat, meriwayatkan hadis dari sahabat. Dan atba' tabi'in sendiri adalah mereka yang bertemu dengan tabi'in dan meriwayatkan hadis dari tabi'in itu sendiri. Sehingga ketiganya ini memiliki relasi yang sangat berperan dalam periwayatan hadis. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tingkatan-tingkatan rawi dalam hadis. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Taqribut Tadhib. Nah, setidaknya beliau memaparkan ada 12 tingkatan dalam periwayat hadis. Yang pertama adalah tingkatan pertama, jelas ya, tingkatan yang paling tinggi adalah mereka para sahabat. Para sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi, meriwayatkan hadis langsung dari Nabi. Kemudian tingkatan kedua adalah para tokoh pembesar tabi'in, yaitu para tabi'in pada awal-awal masa tabi'in. Tabi'in golongan pertama. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan menengah dari golongan tabi'in. Kemudian tingkatan keempat ada tingkatan yang mayoritas periwayatannya itu berasal dari tokoh pembesar tabi'in. Nah, untuk tingkatan selanjutnya, tingkatan kelima adalah para tabi'in yang semasa dan melihat tingkatan pertama, artinya semasa dan melihat para sahabat, namun mereka tidak memiliki riwayat simai, riwayat melalui jalur pendengaran dari para sahabat. Untuk tingkatan keenam, tingkatan para tabi'in yang semasa dengan tingkatan kelima tadi, tingkatan yang barusan saya jelaskan, namun sama sekali tidak pernah bertemu dengan para sahabat. Nah, untuk tingkatan ketujuh itu adalah para tokoh pembesar atba'ut tabi'in, para pengikutnya tabi'in, artinya masa-masa awal atba'ut tabi'in, masa setelah tabi'in. Kemudian tingkatan ke-8 ada tingkatan menengah dari atba'ut tabi'in. Tingkatan ke-9 yaitu tingkatan paling bawah dari atba'ut tabi'in. Tingkatan ke-10 yaitu para tokoh imam pembesar yang meriwayatkan hadis dari atba' tabi'in namun tidak bertemu dengan tabi'in. Ini pada era imam mujtahid mutlak, seperti contohnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian tingkatan ke-11 yaitu tingkatan menengah dari para imam dari tingkatan ke-10 tadi. Kemudian tingkatan ke-12 yaitu tingkatan terendah dari yang mengambil riwayat dari atba' tabi'in seperti Imam At-Tirmidzi. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang tarikh wafat setiap tabaqat. Jadi setidaknya ada 3 pembagian tarikh wafat dari 12 tingkatan rawi yang telah kita jelaskan, yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama itu tingkatan pertama, bila berasal dari tabaqat pertama dan kedua maka termasuk sebelum abad 100 Hijriah. Artinya tingkatan pertama dan kedua itu rawi hadisnya wafat sebelum abad 100 Hijriah. Kemudian yang kedua, bila berasal dari tabaqat ketiga hingga ke-8 maka termasuk setelah abad 100 Hijriah. Artinya tingkatan ke-8, tingkatan ketiga hingga ke-8 itu para rawinya rata-rata wafat setelah abad 100 Hijriah ke atas. Dan yang terakhir, bila berasal dari tabaqat ke-9 hingga akhir itu termasuk setelah abad 200. Artinya para rawinya umumnya itu wafat setelah abad 200 Hijriah ke atas. Oke, di sini ada sedikit tambahan tentang tingkatan tabi'in menurut al-jumhur, mayoritas ulama. Yang pertama ada tingkatan generasi awal tabi'in, awal-awal tabi'in yang mendapatkan hadis langsung dari sahabat, mendengar langsung dan melihat mereka langsung. Kemudian tingkatan menengah atau tingkatan kedua yaitu tabi'in yang masih menjumpai beberapa sahabat juga mendapatkan riwayat dari tingkatan tabi'in yang pertama tadi.
Kemudian tingkatan terakhir yaitu tingkatan tabi'in yang mendapatkan riwayat sahabat juga, namun sahabat ini ta'akharat wafatuhum. Wafat mereka ini paling akhir, di masa-masa akhir. Ini tingkatan tabi'in yang terakhir. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas sekilas tentang atba'ut tabi'in. Nah, kira-kira mereka ini hidup sekitar tahun 170 Hijriah. Nah, kemudian ada qaul atau pendapat Imam As-Suyuti bahwasanya para sahabat itu mereka wafat pada akhir-akhir masa tahun 120 Hijriah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh masa tabi'in sekitar 100 hingga 170 Hijriah. Kemudian masa setelahnya atba'ut tabi'in itu sekitar 170 hingga 220 Hijriah. Nah, di antara atba'ut tabi'in sendiri adalah Imam Malik yang merupakan pendiri madhab Maliki. Kemudian ada juga Imam Al-Auza'i dan Imam Abu Yusuf dari Irak. Pembahasan selanjutnya tentang cara menentukan tabaqat rawi. Yang pertama, setidaknya ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah dengan merujuk kembali pada kitab Rijalul Hadis, yakni kitab yang memuat nama-nama dan biografi para periwayat hadis. Kemudian yang kedua itu dengan mengetahui nama asli dari rawi hadis itu sendiri. Ketiga, mengetahui tanggal wafat rawi tersebut. Dan keempat, menentukan tabaqat rawi tersebut sesuai dengan masa rawi tersebut, masa wafat rawi tersebut. Di sini saya paparkan tentang hadis dari riwayat Abu Hurairah, hadatsani Malikun ila akhir hadis, yang mana intinya dalam hadis ini itu terdapat 4 rawi. Yang pertama adalah di situ disebutkan Malik, artinya Imam Malik bin Anas. Beliau wafat pada tahun 79 Hijriah, berarti termasuk tingkatan ke-7 dari tabaqatul ruwat. Kemudian yang kedua di situ ada Abi Zinad. Nama asli beliau bila dilihat dari kitab Rijalul Hadis itu Abdullah bin Zakwan, wafatnya tahun 30 Hijriah, termasuk tingkatan kelima. Kemudian yang ketiga ada Al-A'raj. Nama aslinya Abdurrahman bin Hurmuz, wafat 17 Hijriah, termasuk tingkatan ketiga. Dan terakhir ada Imam Abu Hurairah, sudah masyhur ya. Beliau nama aslinya Abdullah bin Sakhar, wafat pada tahun 59 Hijriah dan termasuk pada tingkatan pertama. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang tabaqatul ruwat. Semoga ada manfaat dan faedah yang bisa diambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. よし、ではやってみろ。はい。1、安全ピンを抜く。2、敵に向かって投げる。3、遮蔽物に隠れて身を守る。